Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all feeling well. Today, we are going to learn about describing things, places, animals, and people. So, check this out. Jadi, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendeskripsikan tentang benda, tempat, hewan, dan juga orang. Di sini Miss Nisa punya sebuah gambar di mana ada 6 anak sedang belajar di sebuah taman. Let's read together. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. There are garbage cans too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Jadi, pada gambar ini sebenarnya kalian tadi sudah belajar bagaimana caranya mendeskripsikan tempat. Jadi, keenam anak ini sedang belajar di sebuah taman dan mereka mendeskripsikan tentang taman tersebut. Mereka mendeskripsikan taman ini seperti shady. Jadi, menurut mereka, taman ini teduh. Kemudian punya banyak bunga yang berbagai warna. Kemudian taman ini sangat indah, sangat cantik. Ada beberapa kupu-kupu di sana. Kemudian ada tempat sampah sehingga mereka bisa menjaga kebersihannya. Kemudian ada yang berpendapat suka belajar di taman tersebut. Kemudian cuaca atau udaranya juga enak dan sebagainya. Oke, itu dia tadi tentang mendeskripsikan sebuah tempat, yaitu taman. Oke, next. Kita belajar to be. In English, there are 3 to be, yaitu is, am, and are. To be are used to indicate a state of being. Seperti yang sudah kalian tahu selama ini bahwa to be itu ada 3 pada umumnya, yaitu is, am, dan are. Nah, to be ini digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan. Yang pertama, subjek I. To be-nya adalah am. Kemudian you, they, we. To be-nya adalah are. Kalau he dan she, to be-nya is. Untuk penggunaan dalam sebuah kalimatnya, Miss Nisa di sini sudah kasih contoh. Yang pertama, I am a student. I am. Okay, you are clever. They are diligent students. We are happy. He is a doctor. Dan yang terakhir, she is smart. Oke, itu dia sekilas mengenai to be yang tentunya kalian sudah paham semua kan? Kita lanjut ya ke adjektif, yaitu kata sifat. Kalian pasti tahu dong apa itu kata sifat. Kata sifat itu ada banyak banget yang digunakan untuk mensifati atau menjelaskan sebuah benda, tempat, hewan, dan juga orang. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan benda, tempat, hewan, dan orang dengan menggunakan kata-kata sifat. Oke, di sini Miss Nisa juga udah kasih contoh nih beberapa adjektif. Yang pertama ada clever, diligent, happy, smart, shady, pretty, beautiful, wonderful, dan masih banyak lagi. Next, Miss Nisa punya beberapa dialog di sini. Yang pertama, gambar yang paling sebelah kiri, yaitu Edo, your dog has fierce eyes, but he is actually very friendly and playful. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Dalam percakapan itu, dalam dialog itu, ada kata sifat atau enggak? Coba kalian lihat dan analisis ya.
Nah, jadi misalnya kalian belum ngerti nih, yang termasuk dengan kata sifat itu adalah bisa fierce eyes, bisa friendly, dan playful, ya. Jadi itu masuk ke kata sifat atau adjective. Seperti itu, yang seperti itu namanya adjective. Lanjut. Lina, your rabbit is white like snow and she's very cute. Yes, she is. Nah, kalian pasti tahu dong adjektifnya yang mana? Ya, itu adalah cute. Cute itu termasuk ke adjektif. Lanjut. Look, Edo is very helpful. Yes, he is. He is helpful and kind. Ya, situ ada helpful sama kind. Itu termasuk kata sifat. Dia suka menolong dan baik. Selanjutnya, look, Lina is very happy. You're right. She never looks sad. Ya. Udah jelas di situ adjektifnya adalah happy. Atau lagi senang si Lina nih. Lanjut. Udin, your cat is adorable. Is she very happy? Yes, she is. Jadi kata sifatnya ada adorable sama happy. Oke, next. Setelah kita membahas tentang tadi to be, adjective, terus kita belajar juga dari dialog-dialog, kita analisis mana aja yang termasuk adjektif. Nah, sekarang to ask for information on physical appearance, we use what does dan what do. Jadi, untuk bertanya atau menanyakan informasi, mencari tahu tentang penampilan fisik seseorang, ya, masih berkaitan dengan adjektif juga, untuk menanyakan informasi tentang penampilan fisik dari seseorang atau dari hewan misalnya, atau dari benda, kalian bisa menggunakan what does dan what do. Ya, itu untuk physical appearance aja, yaitu fisik aja. Kemudian to ask for information on physical appearance, behavior, kemudian karakternya seperti apa. Misalnya kalian mau menanyakan Aryo itu fisiknya seperti apa sih? Kepribadiannya seperti apa sih? Karakternya seperti apa sih dia orangnya? Nah, itu kalau mau menanyakan itu, kalian bisa menggunakan what is atau what are. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Kalian bisa melihat sebelah kanan di sini ada 4 dialog, ya. Ini contoh penggunaannya. I have a younger brother. Oke, kemudian jawabnya adalah what does he look like? Nah, jadi seperti apa dia? Seperti apa dia penampilannya, fisiknya? Oke, ini berkaitan dengan fisik karena pakainya does. What does he look like? Nah, jawabnya he is tall and he has a curly hair. Ya, jawabnya adalah oh dia tinggi dan rambutnya keriting. Itu kan fisik ya. Jadi kalau untuk mau menanyakan fisik, pakainya what does he look like. Kalau he dan she atau it pakainya what does. Next dialog kedua. I have 2 cats. Wow, I love cats. What do they look like? Nah, di sini kita pakainya what to bukan what does lagi. Kenapa? Karena yang si A ini bilang 2 kucing. Ya, berarti subjeknya kita ganti jadi they. Karena 2 kucing berarti ke mereka ya. Kita pakainya they. Kalau I, you, they, we pakainya do bukan does lagi. Kalau does tadi hanya untuk he, she atau it. What do they look like? They are little. They have gray fur and pink nose. Dan jawaban ini juga ke physical appearance ya, masih ke fisik. Dia kecil ya, terus bulunya warnanya abu-abu dan hidungnya pink. Itu masih ke fisik, menanyakan tentang fisik. Next dialog ketiga. Do you know Raisa? Yes, I do. What is she like? She has a long hair. She is very kind and polite. Nah, di sini udah bukan menggunakan does atau do lagi.
karena di sini kita menanyakan tentang physical appearance juga dan behavior and karakternya juga. Kalian bisa lihat di kind, she is very kind and polite. Ya, itu kan bukan fisik. Dia baik dan sopan. Nah, itu kan bukan fisik. Yang fisik yang mana? Long hair. Kalau yang kind and polite itu masuk ke behavior sama karakternya dia. Jadi kalau karakter, kepribadian atau campur dengan fisik juga, kalian nanyanya bisa menggunakan what is dan what are. Kalau what is itu untuk he, she, dan it, ya sama seperti tadi, does kalau yang tadi. Kalau sekarang is, ya what is she like, bisa juga what is he like, ya laki-laki dan perempuan. Jadi kalian bisa menggunakan what is she like. Oh, seperti apa sih dia orangnya? Oh, dia punya rambut yang panjang, dia sangat baik dan sopan. Nah, itu ya tentang fisik juga, kepribadian juga, karakter juga. Oke, next. Dialog terakhir. Do you have new friends there? Yes, sure. What are they like? My new friends are very smart, kind, and helpful. Kamu punya teman baru nggak sih di sana? Oh iya, tentu saja. Seperti apa mereka? Oh, teman baru saya tuh pintar banget, baik sama suka menolong. Nah, di situ menanyakan juga tuh tentang karakter dan kepribadian teman-teman barunya. Lalu kenapa sih pakai what are? Karena yang jadi subjeknya itu adalah patokannya itu adalah new friends, ya. Berarti teman-teman, banyak dong orangnya kalau teman-teman. Nah, berarti kita pakainya they. Kalau tadi you, they, we pakainya are. Kalau tadi he, she, it pakainya is. Kalau you, they, we pakainya are. What are they like? Nah, kayak gitu ya.